teman-teman ya, bulan ini nggak kerasa loh udah September ya kan, udah bulan ke-9 nih teman-teman ya. Katanya September itu selalu ceria ya, katanya siapa coba ya kan? Kata kesepakatan bersama ya, ya kan, tagline mulai dari tahun kapan sampai kapan. Nyatanya nih, in fact ada juga yang masih gampang kepikiran, ada juga yang masih mengalami problem-problem ya rumah tangga ya, keuangan ya kan, ada gampang yang kesulut emosi tentang relationship, tentang kesehatan bahkan, dan juga keuangan, dan akhirnya jadi jadi sedih, kecewa, menderita sendiri gitu ya bahkan ya. So, bulan ini teman-teman yuk barengan sama Oracle Card Indonesia kita lihat apa sih yang sebaiknya kita lakukan supaya September ini beneran bisa jadi September ceria. Alright, still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for we subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Alright, untuk teman-teman gilirannya siapa nih sekarang ya? Coba kita lihat. Alright, udah. Sekarang menuju ke teman-teman Libra ya. Oke, untuk bulan September untuk teman-teman Libra ya, yang baru pertama kali mampir ke channelnya Oracle Card Indonesia, yuk segera yuk simak video-videonya, lalu like and subscribe ya, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, nyalakan notifikasinya ya teman-teman ya, karena setiap hari Oracle Card Indonesia bakalan upload. Yes, oke, kita mulai ya. Apa sih yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perbuat ya supaya kita bisa prepare di bulan September ini dan bisa menjadikan bulan ini bulan yang luar biasa banget ya. Oke, ada apakah dengan Libra ya di bulan September? Biar agak gimana gitu ya kesannya, tapi nggak bisa karena memang pembawaannya udah kayak begini ya kan, ceria. Alright teman-teman, Libra ya, Libra September. Oke, this is the first card. Lalu kartu yang kedua ya, ini juga kartu yang ketiga deh. Lalu yang Oke, teman-teman ya, this is the first card. Oke, ini kartu yang kedua, lalu ini kartu yang ketiga. Wow, alright. Oke, ini kartu yang pertama. Teman-teman udah kelihatan belum? Nih. Ya. Oke, and this one. Yes. Kita mulai ya, teman-teman ya. Dari yang kartu pertama ya, Pink Rose of Lady Nada. Nah, ini berkaitan dengan teman-teman Libra di September ini ya. Tentang apa sih perasaan-perasaan masih seputar emosi-emosi gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang namanya perasaan marah, jengkel, kecewa, apalagi benci gitu ya. Tapi teman-teman ya, even misalkan kita merasakan hal tersebut ya, perasaan-perasaan tersebut, emosi-emosi yang mungkin dari bulan kemarin sih udah dan masih ada gitu, dan kebawa sampai bulan sekarang ya, maka ini adalah saat yang tepat banget sih buat teman-teman Libra ya untuk bisa tetap menyembuhkan diri ya, tetap berproses untuk menyembuhkan dirinya teman-teman ya. Memaafkan tuh memang susah teman-teman ya. Kalau gampang dunia ini beneran gak ada perang dan semuanya sudah bisa damai. Tapi nyatanya ya kan, karena memaafkan itu susah ya, maka masih ada yang namanya konflik-konflik ya, perang ya. Jangankan di luar diri kita, di dalam diri kita aja kita masih konflik sampai hari ini ya kan. Ayo coba tanya sama dirinya ya. Nah, kalaupun ada peristiwa-peristiwa di masa lalu atau kejadian-kejadian ya di masa lalu yang kita masih belum bisa atau belum sanggup buat memaafkan, maka nggak perlu khawatir, di bulan ini teman-teman ya akan ada banyak banget kemudahan ya kan, secara vibrasi energi juga entah kenapa akan bukan gampang banget sih ya, lebih mudah untuk untuk memaafkan ya. Jadi semesta memberikan kita kesempatan dan memberikan kita kekuatan lebih gitu ya, dan kita dimampukan untuk memaafkan. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih yang
yang akan terpengaruh kalau misalkan kita memaafkan hal tersebut, ya, memaafkan orang-orangnya, memaafkan kejadiannya, ya kan, bahkan memaafkan diri kita sendiri. Sebenarnya ini relatednya bukan hanya sama orang lain gitu, karena orang lain mungkin aja dia udah move on sama hidupnya, mungkin aja dia udah bahagia sama hidupnya dan dia sudah memilih jalan yang lain, ya kan, sedangkan kita masih di sini-sini aja, ya kan, berkutat sama hal-hal yang kayak begini nih. Ya, sebenarnya apa yang paling dirugikan kalau kita nggak bisa memaafkan, ya diri kita sendiri, dan yang benar-benar merasa diuntungkan kalau misalkan kita bisa memaafkan, ya adalah tubuh kita sendiri dan diri kita sendiri. Ini akan pengaruh banget sama tubuh fisiknya kita, tubuh pikirannya kita, dan tubuh jiwanya kita, ya. Karena apa? Karena dengan begitu, ya, kebayang nggak kalau misalkan kita nggak mikir macam-macam, kita nggak selalu mengisi diri kita dengan hal-hal yang buruk, dengan pikiran yang buruk, dengan sumpah serapah, dengan kutukan-kutukan gitu kan, ya. Nah, ini kan sebenarnya dengan seperti itu tiap hari kita ngomongin itu sama diri kita sendiri, ya kan. Semoga kamu begini, tapi efeknya ke kita, teman-teman, ya. Karena yang ngomong kita dan yang tahu kita, sedangkan dia di sana udah bahagia dan gak ngerti apa-apa. Secara frekuensi atau secara vibrasi mungkin ini akan bisa tersampaikan, tetapi ya yang paling dirugikan adalah diri kita sendiri. Karena dengan begitu kita selalu seperti meminum racun tiap hari kita ngasih tubuh kita tuh racun dengan energi-energi yang negatif, dengan kata-kata yang negatif, ya, hal-hal seperti itu. Jadi ayo teman-teman, yuk bebaskan diri kita, ya, dari hal-hal seperti itu deh, ya, karena ini nggak akan pernah jadi baik untuk diri kita sendiri, ya kan. Alright, yang selanjutnya adalah the second card, ya teman-teman, ya. Wah, ini gambarnya keren nih. Keren banget, ya kan. Ini masih sama, ya kan. Ini masih lebih ke menyembuhkan diri. Ini bulan September ini bulan menyembuhkan diri. Pantesan ya jadi bulan ceria, ya, karena dengan menyembuhkan diri maka kita bisa membawa cinta dan kasih dalam kehidupan kita, dan jadi cerialah dan semangatlah hidup kita, ya kan. Nah, ayo nih di bulan ini teman-teman diingatkan, ya, untuk diingatkan, bahasa apa itu, diingatkan ya, diingatkan untuk membawa kasih dan cinta dalam hidup ini, ya, karena percaya deh teman-teman, ya, sama ketawa, senyum, kasih, ya, ini bisa menyelesaikan banyak hal loh dalam problem-problem yang kita alami, ya kan. Ini termasuk juga bisa menyembuhkan diri kita. Makanya nggak heran, ya, ada yang namanya terapi tertawa, terapi tersenyum, itu ada banget karena memang bisa untuk sebagai sarana penyembuhan diri kita, teman-teman, ya. Hormon-hormon yang dilepaskan ketika kita tertawa, ketika kita tersenyum, nah ini bisa membantu proses regenerasi sel jauh lebih cepat, ya. Ini berlaku untuk semua, bukan hanya pada hubungan aja, tapi keuangan juga, kesehatan juga, semuanya, ya, semua hal yang terjadi dalam hidupnya kita. Sometimes, ya, dalam kehidupan kita udah dikasih cukup sama alam semesta ini, tapi kadangkala sebagai seorang manusia and human, ya, manusiawi banget, ya, kita jadi serakah sama hidup ini, ya. Kita jadi kepinginnya apa-apa, ya, kayak gitulah. Minta kelimpahan, wah, selalu merasa kurang terus. Nah, padahal sebenarnya tugasnya kita cuman gampang loh, teman-teman, ya. Tinggal percaya dan yakin saja bahwa segala sesuatunya akan dicukupkan, ya. Tapi ya bukan berarti percaya ini terus kita nggak ngelakuin apa-apa terus diem aja gitu, enggak, ya. Tetap kita berusaha melakukan yang terbaik, ya, tetapi lepaskan hasilnya, serahkan sama alam semesta ini, ya. Percaya deh bahwa semua sudah dicukupkan sesuai sama porsinya. Memang rezekinya segini, teman-teman, ya, tapi bukan berarti lalu kita nggak berusaha, ya. Udah tahu rezekinya segitu sih, tapi akan ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan kalau kita berusaha yang lebih lagi, ya, teman-teman. Tapi kalau udah dikasih lebih, ya, jangan serakah juga, ya. Say thank you dan cukup, belajar bilang cukup gitu, ya. Lakukan juga tanpa bulan ini, ya. Bulan ini teman-teman Libra juga diingatkan untuk tidak menghakimi siapapun, ya, tidak judgement siapapun, orang lain maupun dirinya teman-teman sendiri, bahkan situasi dan kondisi, ya. Nggak usah lah semuanya dikritik, ya. Nggak usah semuanya ini begini, kurang itu, harusnya kan begini, wah, harusnya kan begini, ya.
Ya, seperti itu. Daripada teman-teman sibuk seperti itu ya, menghakimi orang lain, kenapa tidak belajar untuk berbagi ya, berbagi sama sekitarnya deh ya, sama diri kita sendiri juga ya, sama orang-orang yang kita kasihi, sama mungkin orang-orang yang nggak kita kenal dan tapi tetap membutuhkan bantuan. Nah, berbagilah ya, jangan berbagi, jangan merasa bahwa kalau misalkan berbagi itu harus pas waktu kita kaya atau udah kaya gitu ya, atau udah punya uang atau udah ini, enggak ya. Berbagi nggak harus nunggu itu teman-teman ya. Berbagi bukan hanya fokus ke materi aja atau sesuatu hal yang berhubungan dengan duit, enggak ya, tapi pengetahuan pun kalau misalkan itu bisa dibagi dan bisa membantu akan jauh lebih bagus ya. Alright, teman-teman, kita menuju ke kartu yang ketiga ya, yang ini ya teman-teman ya. This one, key of light ya. Sebenarnya alam semesta ini sudah memberikan kita kunci loh, beneran loh. Kuncinya itu ada, udah dikasihin ke kita semua. Ibarat kata kita ngontrak gitu ya, kita beli rumah ya. Kita kan pasti dikasih kunci. Nah, seperti itu juga ya. Alam semesta ini sudah begitu luar biasa banget yang ngasih kita kunci untuk kehidupan kita. Kunci untuk kebahagiaan, kunci untuk kebebasan, kunci untuk apapun hal tersebut ya. Jadi, jangan biarkan ya orang lain atau siapapun di sekitar kita lalu mengambil kuncinya kita ya. Mengontrol kita, mengekang kebebasan kita dan memenjarakan kita dalam ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan ya. Seperti itu ya. Contohnya ketika kita berpasangan dengan seseorang ya, kita seringkali memberikan kuncinya kita ke orang tersebut ya, kunci kebahagiaan kita, kebebasan kita. Kita memberikan kunci ke dia. Jadi hidup kita bergantung banget sama dia. Kalau kita mau masuk ke rumah kita sendiri, kita sering bingung karena kuncinya nggak ada di kita mesti nunggu. Nah, sama seperti itu. Kita bakalan bahagia kalau misalkan nanti kita sudah memberikan yang terbaik buat dia gitu kan ya, atau kalau ngelihat dia bagaimana dan seperti apa ya, hidup kita tergantung sekali. Padahal ya, kalau misalkan kita bisa bahagia dan kita punya kuncinya ya, dan kita bisa setiap hari kita bisa mengundang dia untuk masuk ke rumah kita, ibaratnya kayak gitu ya kan. Silahkan masuk, mari bahagia bersama. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kala teman-teman lupakan ya. It's a simple things gitu ya, simple things, hal-hal yang simple banget ya kan, tetapi dilupakan ya. Seringkali teman-teman ngasih kuncinya ya, tetapi lupa untuk mengundang dia masuk, sehingga malah kamarnya berantakan, kamarnya kosong, hatinya kita porak-poranda, emosinya kita juga nggak karuan ya. Why not? Kenapa tidak? Kuncinya tetap teman-teman pegang ya kan. Jadi anytime you want to be happy or not happy ya kan, free or not free, kendalinya ada di tangannya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengundang siapapun masuk ke dalam pintu tersebut ya, ke ruangan tersebut melalui pintu tersebut, tapi tetap kuncinya teman-teman bawa. Nah, kayak gitu ya. Jangan membiarkan orang lain mengontrol kita, termasuk lingkungan juga ya teman-teman ya. Pilih jalan hidup apapun yang memang teman-teman inginkan ya, dan selama jalan hidup ini dipilih berdasarkan kasih dan berdasarkan hal-hal yang baik ya, maka itu adalah hal yang baik juga teman-teman. Yakin sama kekuatan dalam dirinya teman-teman. Jangan dikasih kuncinya sama orang lain ya. Ya, luar biasa loh kemampuan. Kalau misalkan teman-teman buka dengan kunci tersebut ya, coba lihat dalam dirinya teman-teman, ada banyak sekali kemampuan yang tak terbatas ya. Jadi jangan pernah menyerah untuk mengejar impiannya teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini untuk yang selanjutnya ya, kartu yang terakhir, the last card nih. Sometimes dalam hidup ini ya, kita melalui ada lah ya, jalannya terang gitu ya, tapi sometimes kita perlu melewati sebuah terowongan ya, dimana terowongan itu benar-benar gelap banget dan kita nggak ngerti. Pas lagi terowongannya nggak ada lampunya lagi ya kan. Ada lampunya aja kadang-kadang kita serem gitu ya, kalau misalkan panjang banget dan kita mesti jalan. Nah teman-teman ya, sometimes kayak gitu, sebelum masuk ke terowongan kita udah pikirannya udah macem-macem. Aduh, jangan-jangan nanti di terowongan tersebut ada apa, ada kayak gini, dan menyeramkan, mengerikan. Wah, ketakutan, drama-drama yang ada di pikiran ini nggak nyata ya kan. Kita tahu banget bahwa terowongannya gelap, iya, tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam sana, iya bener ya kan. Tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang menakutkan atau mengerikan kayak film-film horor gitu ya. Belum tentu juga teman-teman ya. Ternyata nggak ada apa-apa juga bisa ya kan. Atau ternyata di jalan di terowongan tersebut ternyata juga
banyak orang-orang yang mesti lewat sana juga gitu kan, tapi memang nggak ada penerangan gitu, memang belum dipasang lampu. Nah ternyata nggak ada apa-apa juga gitu ya. Ingat bahwa ketakutan yang ada di pikiran kita itu nggak nyata. Bahaya itu memang nyata teman-teman ya. Ibaratnya kalau misalkan di depan terowongan tersebut ternyata ada harimau gitu ya, ada singa, ada apa gitu. Nah itu adalah nyata, itu adalah sesuatu yang memang harus dihadapi. Oh ternyata ada harimau, gimana ya solusinya supaya aku bisa lewat sana gitu. Nah itu adalah sesuatu hal yang nyata. Tapi ketakutan-ketakutan ya yang ada di pikiran kita ya, di depan terowongan gelap ya kan, nggak ada apa-apa juga, harimau juga nggak ada, singa juga nggak ada, apapun juga nggak ada gitu kan ya. Tapi pikiran kita udah wow melanglang buana kemana-mana. Aduh nanti kalau misalkan ada ini gimana, ada ghost, ada apa, ada wah tiba-tiba aku dikagetin gimana ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang nggak nyata. Sometimes dalam hidup seperti itu ya teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu masa depan kita sepasti apa, nggak ada yang pasti kan ya masa depan kita seperti apa. Tapi banyak orang yang takut, khawatir, cemas sama masa depannya kita. Nah sama dengan terowongan tadi, kenapa nggak belajar untuk jalan aja ya, jalan, lewati aja terowongannya. Entah nanti di terowongan tersebut bagaimana dan seperti apa ya. Yang penting kita belajar untuk berani, tentunya dengan persiapan teman-teman. Kalau memang ada lilin, ada cahaya yang bisa dibawa atau sinar handphone mungkin ya kan, nah itu bisa dipakai. Nah hal-hal yang simple thing itu, fokus sama solusi yang dirasakan. Ternyata habis jalan juga nggak ada apa-apa ya. Sometimes kayak gitu kan kita udah mikirnya udah macem-macem ya dalam hidup ini, nanti kayak gini, aduh nanti kesehatan nih kayak gimana ya, nanti keuangan kayak gimana ya, aduh bulan ini nggak ada pemasukan, gini. Wah, udah takut banget. Tapi nyatanya setelah bulan ini berlalu ya baik-baik aja teman-teman ya. Ya masih, memang mungkin masih ada problem, tetapi juga baik-baik aja kan gitu. Ya, alright teman-teman, atasi segala sesuatu hal yang ada di dalam diri kita ya. Keluarlah dari sana ya, keluarlah dari ilusi yang kita ciptakan, keluarlah dari halusinasi dan pikiran-pikiran yang enggak yang ada di dalam diri kita. Yes, oke. Teman-teman Libra, ayo di bulan September ini jadikan bulan ini bulan yang penuh semangat bersama dengan Oracle Card Indonesia Channel. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you.